untuk semua dari Bapak Ibu. Untuk formasi penyesuaian nanti penempatan ini menjadi PR kedua, tapi kami nanti dengan Disdik mengatur cara terbaik untuk penempatan ini. Untuk urusan penempatan jadi PR nanti. Terima kasih Pak Alvaris yang sudah mengingatkan kami untuk urusan penempatan. Urusan penempatan itu menjadi PR kami dengan Disdik nanti dengan konsultasi ke Kemendikbud. Kami cari cara terbaik untuk urusan penempatannya. Kalau formasi guru memang dalam tanda kutip agak unik karena dari jumlah dengan sebaran itu mungkin tadi yang disampaikan Pak Alvaris, kita punya dinamika waktu pengangkatan sebelumnya. Jadi izin Pak Alvaris ya, termasuk Bapak Ibu semua, teman-teman guru yang mencermati mengenai penempatan, nanti kami akan cari cara terbaik untuk urusan penempatannya. Hari ini kita bicara mengenai optimalitas untuk status dulu. Nah, yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Alvaris ini, Pak, seluruh yang mengikuti proses, baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2, gelombang 2 baik itu lanjutan dari yang lanjutan dari yang gelombang 1 belum tuntas seperti itu yang TMS ya, ataupun yang database BKN yang hari ini kami undang untuk secepatnya daftar belum, atau yang 4 kategori tadi ya. Nah, selama semuanya ditempuh, maka posisinya nanti informasi dari Kemenpan RB dari BKN, maka kami akan tempatkan sebagai ASN dengan posisi paruh waktu, P3K paruh waktu. Artinya posisi Bapak Ibu sampai hari ini itu arahan dari Kemenpan RB dengan BKN akan terakomodasi dalam posisi P3K paruh waktu. Tapi nah ini hari ini fasilitasi kita untuk memastikan bahwa semua proses Bapak Ibu ikuti, sehingga nanti ketika ada regulasi untuk penetapan paruh waktunya, seluruh kelengkapan administrasi terpenuhi. Ilustrasi saja Bapak Ibu bahwa ASN itu hanya bisa diangkat ketika seluruh proses ditempuh. Nah, urusan proses ditempuh ini tadi yang saya sudah sampaikan. Hari ini kita pendaftaran sampai tanggal 15, nanti sampai ada proses seleksi seterusnya, itu mohon ditempuh semuanya. Untuk yang baik, ini pertanyaan bukan hanya dari Ibu, tetapi juga dari teman-teman yang database BKN ikutan CPNS. Dan untuk yang kemarin kami siapkan surat edaran, itu mengikuti Kemenpan yang sudah menetapkan bahwa proses untuk yang non ASN tidak memenuhi syarat TMS, maka peluangnya masuk di persyaratan yang tahap 2. Tetapi untuk yang tidak masuk di tetap lulus di administrasi tapi tidak lulus di SKD, itu tidak masuk pada kategori ini. Nah, itu yang menjadi dasar kami untuk menyampaikan surat edaran. Tetapi keluhan yang disampaikan seperti ini bukan hanya dari Ibu, tapi yang lain juga. Kami kemarin konsultasikan lagi ke Kemenpan, Bu. Nah, ada ilustrasi dari Kemenpan bahwa yang dimaksud nanti lanjutannya karena database-nya udah terekap. Sehingga nanti mungkin akan ada regulasi lanjutan yang mempertimbangkan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan ini. Karena yang boleh daftar di tahap 2 itu yang ketika waktu CPNS gagal di administrasinya saja. Untuk yang bisa lanjut, ternyata sebelumnya itu diatur seperti yang sesuai surat edaran yang kami sampaikan. Tetapi Ibu terus lanjut saja monitor. Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin ada regulasi yang sudah kami mintakan ke pemerintah pusat untuk bisa memperjelas status ini. Karena yang diperkenankan dilanjutkan non ASN-nya itu disebutkan yang sedang mengikuti proses ASN. Nah, ketika udah gagal di situ, maka menjadi agak kurang clear di Jakarta. Jadi ini udah kita sampaikan, Bu. Kemarin kami ikut coaching klinik ke Kemendagri dan kita keluhkan apa yang Ibu keluhkan itu ke Pak Yoga Kemenpan. Nah, memang proses CASN-nya kan Ibu juga sedang ikuti karena nanti clear-nya tanggal 12 besok kalau untuk CPNS. Nah, ini terlalu pendek untuk kita sebut sebagai sedang mengikuti proses CASN ketika yang bersangkutan sudah tidak masuk pada yang peringkat pertamanya. Tapi keluhan Ibu itu kami fasilitasi untuk kami keluhkan, Bu, ke Jakarta supaya mengclearkan statusnya. Nanti kita tunggu, Bu, ya. Mudah-mudahan segera mungkin ada klarifikasi lanjutan mengenai yang disampaikan pada forum waktu Pak Mendagri dengan Ibu Kemenpan. Karena ini juga kami sampaikan di tingkat teknis, Bu. Kalau beliau-beliau di tingkat kebijakan, kami juga sampaikan di tingkat teknis. Bukan hanya Ibu yang mengeluhkan ini, tapi ada beberapa, dan kami fasilitasi untuk menyampaikan keluhan ini ke Jakarta. Bu, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini berlaku juga buat Bapak Ibu yang database BKN mengikuti CPNS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin untuk nomenklatur pendaftaran. Sekarang itu ada tambahan yang bahkan yang sangat spesifik, bahkan lulus SD SMP pun diperkenankan daftar. Jadi Bapak nanti lihat lagi regulasi mengenai formasi yang dituju oleh teman-teman Bapak yang non ASN hari ini. Pastikan, kalau saya yakini bahwa semua non ASN yang existing sekarang itu bisa daftar formasinya menyesuaikan di titik manapun dulu. Di titik manapun dulu. Nah, syukur-syukur Bapak bisa dengan teman-teman yang non ASN bisa memonitor posisi kelulusan pemeringkatan untuk gelombang 1.
untuk gelombang 1. Dan Bapak Ibu, ini untuk teman-teman juga semua di Dinkes, waktu gelombang 1 tidak semua formasi terisi untuk Dinkes, termasuk dokter, Pak. Jadi tolong dibantu, diinformasikan, disesuaikan saja dulu dengan formasi yang berkesesuaian dengan yang bersangkutan. Yang penting daftar dulu. Dan untuk semua teman-teman, khususnya di Dinas Kesehatan, tolong dimonitor lagi karena formasi di tahap formasi P3K tidak semuanya keisi di waktu seleksi gelombang 1. Nah, ini tolong dibantu oleh Bapak ya, oleh Bapak. Nah, nanti untuk yang di luar apa itu namanya, yang hari ini tidak memenuhi persyaratan untuk itu, nanti bentuknya konsultasi. Silakan, misalkan bawa ke kami atau nanti seperti kemarin, begitu ada kebutuhan komunikasi antara BK dengan Dinkes, saya dengan teman-teman kemarin meluncur ke Dinkes untuk mengkomunikasikan urusan-urusan yang dihadapi oleh PR-PR di perangkat daerah, salah satunya lingkup kesehatan. Jadi yang memenuhi syarat, Pak, yang formasi, kalau ceritanya formasi, silakan masuk dulu ke formasi apapun yang berkesesuaian. Yang penting daftar dulu. Karena tadi untuk yang di tahap 2, bahkan yang di tahap 1 tidak mungkin daftar seperti ijazah SD SMP, di tahap 2 itu dibuka dan bisa daftar. Demikian Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih dan selamat Pak ke teman-teman yang sudah proses yang baik itu CPNS maupun P3K-nya, dan kita tetap support teman-teman yang belum masuk ke pemeringkatan, dan Pemprov Jabar sudah mempersiapkan skema, mempertahankan mereka, mempersiapkan rupiah APBD untuk support anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk proses selanjutannya. Hatur nuhun Pak. Amin, terima kasih. Dan ini bisa jadi mewakili juga teman-teman yang keluhannya sama dengan Pak Amin. Pak, izin untuk yang penetapan pemeringkatan itu ketika ada kelulusannya beberapa, memang formasi itu ditetapkan untuk yang paling atas ya, untuk yang paling atas formasinya. Tapi pertanyaan Pak Amin, kenapa harus ada gelombang 2? Pak, kebetulan yang pemerintah Jawa Barat lakukan menindaklanjuti arahan Kemenpan RB, posisi kita hari ini bukan hanya mengisi formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB, tetapi ada misi penataan non-ASN. Sehingga ini juga untuk semua teman-teman, kenapa misalkan di gelombang 1 pun udah ada jelas siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, kenapa disiapkan gelombang 2? Nah, ini pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Emin. Ini terima kasih Pak untuk memberikan kesempatan kami menjelaskan bahwa ke semua teman-teman kita, kenapa ada gelombang 2? Karena misi pemerintah bukan hanya mengisi formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, tetapi penataan non-ASN. Dan ekspektasi Bapak tadi untuk tidak dirumahkan, Pak, sesuai surat edaran Kemenpan dan kami mendapat arahan dari Pak Gubernur dengan dari Pak Sekda, semua yang memenuhi syarat seperti Bapak hari ini menjadi pengajar PAI di sekolah Bapak tidak boleh dirumahkan. Jadi arahan Kemenpan, arahan Pak Gubernur, arahan Pak Sekda, semua yang memenuhi syarat hari ini aktif, tidak boleh ada yang dirumahkan. Jadi Bapak hari ini ikut P1, artinya Bapak memenuhi Bapak hari ini memenuhi gelombang 1, artinya Bapak memenuhi syarat. Terpenuhi database BKN-nya, Bapak ikutan, bahkan Bapak mau ikutan sampai SKD-nya gitu ya, artinya di urusan administrasi Bapak tuntas. Posisi Bapak hari ini sudah teregistrasi secara administrasi, dan dalam penataan non-ASN, Bapak bagian dari penataan non-ASN. Jadi kami pastikan untuk 2025 sekarang, arahan Kemenpan RB dengan arahan Pak Gub dan arahan Pak Sekda, Bapak dan teman-teman guru yang sejenis dengan Bapak atau case-nya sama dengan Bapak, aman di 2025 sekarang. Nah, kita yang lanjutnya Bapak doakan kita bisa menata dengan rapi semuanya, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran Bapak jangka panjang ada solusi terbaiknya dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atur nuhun Pak ya, jadi Bapak aman dari sisi status. Adapun tentang tadi ada pemeringkatan dan ada tahap 2, penjelasannya seperti itu. Clear Pak ya? Terima kasih. Hatur nuhun dan Bapak Ibu, guru-guru lain juga apresiasi Bapak Ibu untuk yang kemarin sudah ikutan di gelombang pertama. Kalau case seperti Pak Amin, jawaban kami secara lembaga seperti itu. Bapak Ibu selama persyaratan terpenuhi, maka Bapak Ibu kami mendapat arahan dari Kemenpan RB, BKN, Pak Gub dan Pak Sekda untuk mengamankan dari sisi administrasi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amin. Kita masih bekerja terus Pak, di regulasi yang existingnya, ketika prosesnya tidak bagian lagi proses yang sedang mengikuti penataan non-ASN, maka di regulasi sebelumnya untuk tidak dalam bagian pelayanan publik. Nah, ini yang sedang kami konsultasikan Pak, mudah-mudahan sesegera mungkin. Nah, memang kalau yang CPNS itu kan kepastian lulusnya itu tanggal 12 besok Pak. Ya. Jadi perangkat daerah kemarin mungkin agak kesulitan ketika kalau tanggal 12 Januari itu posisinya adalah posisi di mana satu bulan pun tidak, kalau dalam konteks dibuatkan kontraktual antara non-ASN dengan perangkat daerahnya. Mohon izin Pak, nanti sesegera mungkin kami punya kepastian, nanti akan kami komunikasi ke perangkat daerahnya. Nanti Bapak di dinas mana? Di Kominfo Jabar Pak. Di Kominfo Jabar, nanti sesegera mungkin ke perangkat daerah, nanti Bapak monitor melalui teman-teman dari sekretariat.
dari teman-teman kepegawaian. Bapak Ibu, untuk Siap. pertanyaan yang Terima kasih, sejenis Pak Rijalul, itu jawabannya. Jadi mudah-mudahan sesegera mungkin kita ada kepastian itu. Ini Pak Ginanjar menanyakan tahapan selanjutnya yang dinyatakan P3 Kemarwatu untuk selanjutnya proses tahapannya bagaimana. Nah, tahapan kalau tadi Bapak screenshot ini atau nanti Bapak lihat lagi karena ini live streaming YouTube-nya nanti akan tetap ada di YouTube. Bapak dicek posisi lini masanya. Nanti akan diikuti pada tahap apa itu pelaksanaan seleksi pada tanggal berapa, bulan apa dan seterusnya. Tolong Bapak ikuti itu. Bapak monitor itu. Kalau ada penyesuaian Bapak monitor ke kami di medianya kami. Tapi pada dasarnya seperti yang tadi dipaparkan, nanti Bapak bisa lihat lagi ke belakang di YouTube BKD Jabar dengan Humas Jabar untuk memastikan pertanyaannya yang terjawab. Terus yang berikut, angkat guru R3 Jawa Barat menjadi ASN penuh waktu. Nah, untuk dari Bu Marini Puspasari, selama regulasi nanti memungkinkan apapun regulasi yang dipersiapkan pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan tegak lurus ke regulasi yang ditetapkan. Jadi ekspektasi yang nanti terakomodasi dalam regulasi nanti akan kita tindak lanjuti. Jadi izin Bu siapa barisan yang Bu Marini seperti itu. Jadi angkat guru R3 Jawa Barat menjadi ASN P3K penuh waktu selama regulasi nanti mungkin ada penyesuaian regulasi dan segala macam, maka pemerintah provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti apapun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terus yang berikutnya dari Ibu Lili Dwi SMA 4 Depok. Yang non Dapodik bisa ikut ya, sebab saya sudah hampir mengajar 4 tahun di instansi sekolah negeri tetapi belum dimasukkan ke Dapodik. Ini untuk teman-teman di Dinas Pendidikan, ketika dasar Dapodik dengan PPG belum terpenuhi, selama lewat dari 2 tahun Bapak Ibu sebagai non ASN di sekolah negeri, maka Bapak Ibu diperkenankan daftar. Bapak Ibu guru di Dinas Pendidikan, selama Bapak Ibu walaupun tidak memenuhi data Dapodik dengan PPG-nya, tapi ada bukti lewat 2 tahun terlibat dalam dan buktinya dibuktikan oleh keterangan dari kepala perangkat daerah, maka Bapak Ibu diperkenankan daftar. Untuk yang tidak, kami membuat edaran kemarin ke Disdik, khusus untuk lingkup Disdik, Bapak Ibu konsultasi ke Dinas Pendidikannya. Jadi Bapak Ibu yang belum memenuhi syarat, Bapak Ibu konsultasi ke Dinas Pendidikannya. Kami sudah konsultasi ke BKN dan sudah menyampaikan hasil konsultasi BKN ke Dinas Pendidikan, khusus untuk Disdik yang di bawah 2 tahun atau yang belum memenuhi syarat yang seperti disampaikan. Tapi untuk yang masa kerja di atas 2 tahun di instansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka Bapak atau Ibu diperkenankan daftar selama ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Pak, yang pelamar murni di gelombang 2 kalau misalnya nggak lolos administrasi nasibnya gimana? Nah, ini juga Bapak Ibu untuk seluruh clue-nya adalah yang penting semua ikut dulu seluruh proses administrasi, termasuk proses seleksinya. Bapak Ibu, saya meminta bantuan Bapak Ibu, abaikan dulu mengenai kekhawatiran lulus tidak lulus seperti waktu proses tahap 1. Untuk yang ikutan tahap 2, Bapak Ibu yang penting daftar dulu dan ikuti seluruh proses. Itu clue-nya. Jangan sampai kita, Bapak Ibu dengan kami menyesal ketika Bapak Ibu tidak daftar dan tidak mengikuti proses. Karena ini urusannya penataan non-ASN, tidak murni dalam konteks pengisian formasi. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu ikuti dulu ketika memenuhi syarat seluruh proses, termasuk urusan tesnas. Abaikan dulu pemikiran lulus tidak lulus di proses SKD dan seterusnya. Jadi timeline tadi menetapkan ada proses di mana ada penilaian setelah seleksi dan segala macam. Bapak Ibu urusan-urusan yang berkaitan dengan tugas dari BKD Prov dan tugas dari BKN sebagai Panselnas, abaikan dulu sekarang. Yang penting Bapak Ibu konsentrasi, Bapak Ibu mempersiapkan diri, melengkapi dokumen-dokumen administrasi untuk daftar dan mengikuti proses. Abaikan dulu pemikiran tentang urusan lulus tidak lulusnya. Itu clue-nya. Jadi kami minta bantuan juga ke perangkat daerah, selama di instansi masing-masing memenuhi syarat untuk daftar, maka yang penting daftar dulu. Baik itu yang pelamar di murni di tahap 2 maupun lanjutan yang tahap 1 atau yang teman-teman yang database BKN. Ini yang utama, database BKN yang belum daftar, yang utama itu. Jadi Bapak Ibu selama memenuhi syarat, yang penting daftar dulu, ikuti seluruh proses, abaikan dulu pemikiran mengenai lulus tidak lulus. Seperti itu. Terus yang berikutnya, penetapan paruh waktu untuk R3 teknis akan ditempatkan di bekerja atau di unit yang sudah kami lamar, apakah statusnya seperti P1? Terima kasih. Bapak Ibu, sementara informasi yang kami dapatkan sambil nanti kami menunggu kepastiannya, maka ditempatkan di instansi yang Bapak Ibu hari ini bertugas. Jadi info awalnya seperti ini, ditempatkan di unit kerja Bapak Ibu bertugas. Seperti itu.
Nah, terus yang berikutnya, apakah gelombang 2 ada formasinya? Jumlahnya berapa? Kalau ada, apakah gelombang 1 bisa ikut kembali tapi menjadi prioritas utama? Ibu Ati, untuk yang data yang di gelombang 1, maka itu sudah menjadi bagian dari penataan non-ASN oleh BKD dan BKN. Jadi untuk yang sudah ikutan SKD di gelombang pertama, tidak bisa masuk di gelombang kedua karena datanya sudah ada. Tentang formasi di gelombang kedua, gelombang pertama memang kita menyisakan formasi baik di nakes maupun di teknis. Itu jadi bagian peluang untuk yang di gelombang 2 ikutan proses ke P3K-nya untuk yang formasi. Tapi di luar itu, Bapak Ibu, izin, urusan kita bukan hanya cerita mengenai formasi, tetapi urusan kita ada misi penataan non-ASN. Sehingga yang penting ikut dulu. Untuk yang informasi lengkap tentang formasi silahkan diikuti, tetapi itu tidak menjadi satu-satunya urusan. Urusan kita adalah urusannya, misinya salah satunya adalah penataan non-ASN. Untuk prioritas-prioritas kita ikuti apapun yang regulasi pusatnya, karena CASN itu ada regulasi yang dikawal terus oleh Kementan dengan BKN. Terus yang berikutnya dari SN, Pak Fahri, ini dari SMK 1 Cikendung, ada pegawai TK2 yang TMS, Pak. Itu untuk solusinya bagaimana, apakah bisa ikutkan ke gelombang kedua? Ya, selama yang bersangkutan TMS, maka yang bersangkutan ikut ke gelombang kedua. Yang selama TMS, SKD lain hal, tapi selama yang TMS ikut ke gelombang kedua. Terus untuk yang full waktu atau paruh waktu yang notabene kerja 24 jam seperti Damkar, BPBD atau instansi lain yang kerja 24 jam karena kerjanya sehari. Nah, oh ya, ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Jadi Bapak Ibu di BPBD atau mungkin kabupaten kota ada di Damkar yang kerjanya 24 jam, bukan berarti ketika paruh waktu kerjanya hanya separuh dari yang P3K-nya. Tidak seperti itu. Kerjanya, kalau Bapak Ibu, kalau Pak Naufal hari ini sudah bertugas sebagai non-ASN di pemerintah Jawa Barat, maka tugasnya seperti yang Bapak lakukan di 2024. Nanti untuk setelah kita tetapkan formasi penetapannya, apa itu P3K dan P3K per waktu. Pak, gimana ceritanya tahap 1 yang di BKN formasi hanya 4.000, kenapa untuk tahap 2 7.000? Nah, mungkin tadi ada Miss Ibu Siva Fauzia, yang disebut 7.000 yang tadi itu adalah peserta pendaftar yang masuk sampai tadi malam, bukan tentang formasi. Kalau formasi memang dimunculkan hanya di tahap 1, tetapi tahap 1 masih ada menyisakan memang formasi di lingkup Dinkes dan lingkup teknis. Masih ada beberapa, tapi bukan berarti bahwa di sana 4.000, di sini 7.000, tidak. Jadi untuk tahap 2 ini clear, apa itu formasinya untuk P3K menindaklanjuti sisa yang di gelombang pertama, tetapi bukan berarti bahwa selesai hanya di urusan formasi karena kita penataan non-ASN temanya. Jadi bukan murni hanya cerita formasi. Pegawai non-ASN belum terdata di database BKN dan mengikuti CPNS TMS dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun, bagaimana bisa tes P3K dan statusnya bagaimana? Nah Bapak Ibu, untuk yang kami konsultasikan untuk teman-teman yang kebetulan masuk database BKN. Nah, untuk yang tidak masuk database BKN, kami belum ada informasi lanjutan kira-kira harus seperti apa. Jadi yang kami konsultasikan adalah yang masuk database BKN, ikutan CPNS, terus yang bersangkutan apa itu namanya, di SKD-nya tidak lulus, dan proses ini yang kami konsultasikan. Adapun ketika Bapak Ibu di instansinya sudah lewat 2 tahun, kepala perangkat daerahnya menyampaikan Bapak Ibu terpenuhi persyaratannya lebih dari 2 tahun. Kemarin gagalnya di administrasi, berarti Bapak Ibu belum terekap secara administrasi. Maka Pak Hanif diperkenankan daftar dengan dasar Bapak Hanif itu memenuhi syarat karena sudah 2 tahun, lewat 2 tahun bekerja di instansi dengan keterangan dari kepala perangkat daerahnya.